menjabat sebagai pelatih dari marching band Gema Taruf. Oke, di sini saya akan sedikit memperkenalkan sejarah dari marching band Gema Taruf Yayasan Pendidikan Islam Ar-Rahmaniyah. Marching band Gema Taruf Yayasan Pendidikan Islam Ar-Rahmaniyah berdiri pada tanggal 28 Oktober tahun 2000. Kalau sekarang kita udah menginjak 2050, berarti alhamdulillah sudah 20 tahun kami berdiri. Dan alhamdulillah sudah 20 tahun itu kami banyak mencetak prestasi. Dan belum lama 3 tahun kebelakangan ini kami mendapatkan prestasi berturut-turut. Tepatnya pada tahun 2018 kita berhasil mendapatkan juara 2 pada ajang perlombaan Depok Open Drum Band Marching Band 2018. Dan di 2019 kami juga mendapatkan juara 3 pada perlombaan yang sama, yaitu Depok Open Drum Band Marching Band tahun 2019. Dan yang terakhir tahun 2020 kemarin, tepatnya di bulan Januari, kita berhasil mendapatkan juara pada perlombaan Pejaten Village Marching Band tahun 2020. Alhamdulillah 3 kali berturut-turut kami sudah mendapatkan prestasi yang menggembirakan. Nah, bagi kalian yang ingin ikut ekstrakurikuler marching band, caranya gampang sekali. Nanti akan ada kakak-kakaknya yang datang ke kelas kalian, membagikan formulir kepada kalian. Setelah itu kalian isi formulirnya dan kalian boleh ikut latihan bersama kami. Semoga saja wabah virus corona ini segera berakhir sehingga kita bisa bertemu kembali. Oke, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan sebagai nikmat kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya adalah Kak Hamim sebagai Ketua Gugus Depan di lingkungan Yayasan Pendidikan Islam Ar-Rahmaniyah. Pada kesempatan kali ini saya ucapkan selamat pada kalian semua, adik-adik sekalian yang telah bergabung di Yayasan Pendidikan Islamnya, khususnya Pramuka Penggalang di tingkat SMP dan MTS. Kegiatan di tingkat SMP dan MTS tingkat Penggalang adalah salah satu kegiatan yang sangat energik, sangat kreatif, dan sangat menarik. Maka dari kalian nanti ketika sudah aktif, mudah-mudahan kalian menjadi anggota yang selalu mengikuti semua kegiatan. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sekilas kegiatan Pramuka Penggalang yang telah kita ikuti, berbagai macam baik di tempat maupun lomba di tempat lain. Dan alhamdulillah kita sudah mencapai berbagai macam prestasi dari tingkat pertama sampai piala bergilir di lingkungan sendiri, bahkan sampai di lingkungan Kota Depok. Demikian pengantar dari kakak selaku pengurus Gugus Depan. Mudah-mudahan kalian nanti jika sudah aktif dapat menjadi anggota pramuka di lingkungan Yayasan Pendidikan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Jangan takut menjadi Indonesia. Jangan takut untuk menjadi Indonesia. Tuangkan saja segala upaya untuk membela nusa dan bangsa kita. Jangan takut untuk menjadi Indonesia. Tuangkan saja segala upaya untuk menjaga budaya bangsa kita. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, kami anak Melayu asli Indonesia. Ini lagu Pramuka, made in
Indonesia. Kami anak Melayu, asli Indonesia. Ini lagu pramuka, made in Indonesia. Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Kami anak Melayu, asli Indonesia. Ini lagu pramuka, made in Indonesia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agenda Klub Sains hari ini kita akan membuat media tanam kultur jaringan untuk proses perkembangbiakan atau pembibitan baik secara vegetatif, nih contohnya kayak stek ini, ataupun generatif lewat biji. Untuk peralatan sama bahannya, di sini saya bakal kasih tahu kita ada peralatannya itu Erlenmeyer 1000 ml, terus ada Becker Glass 250 ml, terus ada Aqua Glass biasa ukuran 220 ml. Untuk peralatannya sederhana. Terus untuk bahan dasarnya kita pakai agar-agar, baik yang mau Nutrijel kayak atau yang swallow, apapun yang penting agar-agar, karena kita butuhin bahan dasar dari agar-agar itu karagenan atau zat emulsinya dia. Kenapa pakai agar-agar? Karena si agar-agar ini teksturnya lebih lembut, terus dia juga daya serap terhadap airnya pun bagus. Dia bisa mengemulsikan beberapa komponen kimianya untuk membentuk si media tanam kultur jaringannya ini. Makanya kita pakai bahan dasarnya agar-agar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya ada booster NPK. Di situ 32-10-10, artinya kandungan nitrogennya 32%, fosfornya 10%, kaliumnya 10%. Oke, next. Ada activated charcoal atau kadar karbon aktif. Nah, ini kita dapat dari arang. Baik arang itu dari arang kayu ataupun dari arang batok. Terus kita bentukin biar sampai jadi serbuk. Wah, ini agak ngebul ini ya. Nah, biar jadi serbuk seperti ini. Nanti bisa dilarutin. Oke, selanjutnya ada dolomit mineral. Kandungan utamanya kalsium sama magnesium, tapi di sini ada kadar karbonatnya juga. Fungsi utama dolomit adalah untuk mengontrol kadar pH di dalam media tanam. Kalau seandainya media tanamnya ini pH-nya rendah, terlalu asam, bisa kita netralin pakai kapur dolomit ini tadi. Makanya juga nggak banyak, dikit. Terus selanjutnya ada sukrosa atau gula dapur. Kenapa pakai gula dapur? Biar Nutrijelnya agak manis gitu, enggak sih. Karena ternyata si gula ini merupakan komponen utama penghasil energi. Jadi tetap si tumbuhannya, proses perkembangbiakannya harus butuh energi juga. Next, ada natrium bikarbonat atau soda kue. Kenapa pakai soda kue? Karena tadi dibilang ada natrium bikarbonat di dalamnya. Natrium itu merupakan salah satu unsur makro yang dibutuhkan untuk perkembangbiakan atau proses pertumbuhan meristematik dari tanaman. Terakhir, this is the last, B-kompleks. Kenapa B-kompleks? Kan tadi dibilang tanamannya butuh energi dari gula. Nah, B-kompleks ini akan membantu mempercepat metabolisme tumbuhan untuk mendekomposisi kadar gula menjadi kalori atau energi, sehingga proses pertumbuhan dia lebih cepat. Oke, itu peralatan dan bahannya. Nanti video selanjutnya kita bakal next untuk bikin prosesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuranola SPD. Saya pelatih PMR MTS Arahmania yang pada kali ini akan memperkenalkan ekskul PMR di MTS Arahmania
Dan pada kali ini saya dan bersama anggota PMR MTS Arahmania akan memperagakan segala macam materi PMR yang ada di unit MTS Arahmania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari anggota PMR MTS Arahmania ingin mempromosikan ekskul kami. Selamat menyaksikan. Tepuk PMR. Nama saya Sauli Rahmawati. Saya anggota PMR MTS Arahmania. Di sini saya ingin menginformasikan prestasi-prestasi yang telah kami raih. Di antaranya juara 1 lomba pertolongan pertama PMR tingkat Kota Depok. Yang kedua juara 1 jembaran PMR tingkat Provinsi Jawa Barat. Yang ketiga juara 2 lomba PP tingkat Kota Depok. Ini adalah peragaan pertolongan pertama yang dilakukan oleh anggota PMR MTS unit Arahmania. Anggota PMR sedang memperagakan pertolongan pertama pada korban yang mengalami patah tulang pada tungkai bagian bawah. Dengan keterampilan yang dimiliki anggota PMR, mereka melakukan upaya pencegahan terjadinya cacat seumur hidup dengan melakukan pembidayaan. Pembidayaan adalah salah satu upaya untuk mengurangi pergerakan pada bagian tulang yang patah. Anggota PMR unit MTS Arahmania dengan keterampilannya mencoba berupaya melakukan pertolongan pertama. Dengan begitu sigapnya, dengan begitu terampilnya, mereka mencoba menolong korban yang mengalami patah tulang. Selanjutnya, anggota PMR MTS unit Arahmania melakukan tindakan pertolongan pertama untuk korban yang mengalami luka pada bagian pelipis sebelah kiri. Dengan keterampilan anggota PMR MTS unit Arahmania melakukan pembalutan untuk mencegah atau mengurangi terjadinya perdarahan hebat. Alhamdulillah, dengan pertolongan pertama dari PMR unit MTS Arahmania, pasien atau korban dapat. Selanjutnya, anggota PMR MTS unit Arahmania melakukan peragaan pada pertolongan korban yang mengalami luka dahi. Dengan keterampilan anggota PMR unit MTS Arahmania, mereka melakukan pembalutan untuk mengurangi terjadinya perdarahan yang lebih hebat, dan korban selanjutnya akan dibawa ke tempat
Meski belum ada kabar yang pasti kapan resminya berdirinya Silat Cimande, namun yang jelas penemu dan pendiri Silat Cimande yang terkenal yakni Mbah Khair atau Eyang Khair. Dari Mbah Khair inilah pencaksilat Cimande diajarkan ke berbagai daerah di Jawa Barat hingga ke kalangan kerajaan. Untuk mengembangkan pencaksilat Cimande di zaman sekarang memang tidak mudah, karena harus bersaing dengan bermunculan aliran bela diri modern lainnya. Untuk mengembangkan Cimande merupakan tantangan pada saat seperti ini, karena begitu banyaknya budaya luar, bela diri luar yang masuk sebagai bentuk-bentuk kegiatan ekstrakurikuler terutama di sekolah-sekolah. Tapi kita tetap optimis dan berkeyakinan bahwa Cimande adalah salah satu aliran pencaksilat tertua di Indonesia dan banyak dicari oleh orang-orang untuk belajar. Sampai sekarang banyak sekali orang belajar Cimande dan ingin mengenal Cimande, sehingga banyak sekali berkembang perguruan-perguruan yang beraliran Cimande. Untuk mengembangkan jelas kita melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan mengupayakan agar pencaksilat menjadi salah satu kegiatan muatan lokal wajib di sekolah-sekolah yang wajib diperkenalkan kepada siswa, terutama untuk silat-silat aliran tradisi seperti Cimande. Ini wajib karena merupakan warisan budaya nenek moyang kita, ya, dan tidak kalah dengan bela diri dari negara lain. Rasa itu. Di tengah bermunculannya cabang-cabang bela diri modern, namun pencaksilat Cimande tidak ditinggalkan peminatnya. Seorang pelajar yang menjadi salah satu murid di Padepokan ini mengaku tertarik dengan silat Cimande, karena menurutnya Cimande lebih menonjol dibandingkan pencaksilat aliran lainnya. Itu dari saya merasa silat itu bela diri yang paling menonjol daripada bela diri lain, karena itu pertama asli Indonesia, terus juga kedua karena menarik aja gitu. Knew he was a killer first time that I saw him. Wonder how many girls he had loved and left haunted. But if he's a ghost, then I can be a phantom, holding him for ransom. Some boys are trying too hard. He don't try at all though. Younger than my exes, but he act like such a man. So I see nothing better. I keep him forever like a vendetta. I see how this is gonna go. Touch me and you'll never be alone. Island breeze and lights down low. No one has to know. In the middle of the night, in my dreams, yeah. You should see the things we do, baby. In the middle of the night, in my dreams, I know I'm gonna be with you, so I take my time. Are you ready for it? First time that he saw me, stealing hearts and running off and never saying sorry. But if I'm a thief, then he can join the heist and we'll move to an island